Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi pernapasan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengetahui organ pernapasan pada hewan, memahami bahwa setiap hewan memiliki organ pernapasan yang berbeda-beda. Pembahasan pernapasan pada hewan. Bernapas merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Seperti manusia, hewan juga melakukan pernapasan, namun sistem pernapasan hewan berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Cacing tanah atau worms. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Permukaan cacing yang basah dan berlendir memudahkan penyerapan oksigen dari luar. Oksigen yang masuk akan diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan juga melalui kulitnya. 2. Serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara diedarkan ke seluruh tubuh. Sel-sel tubuh mengambil oksigen. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui spirakel. 3. Ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut operkulum. Operkulum sering disebut juga dengan penutup insang. Pada insang terdapat pembuluh darah halus yang berfungsi menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat mengeluarkan garam-garam dan penyaring makanan. Proses pernapasan ikan diawali operkulum menutup, mulut ikan membuka, dan dinding mulut menggembung. Air masuk ke dalam rongga mulut menyempit, dan mulut menutup. Secara bersamaan, operkulum terbuka. Air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. 4. Hewan yang hidup di darat dan di air atau amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi. Saat berudu atau kecebong, katak bernapas dengan menggunakan insang yang terletak di luar tubuhnya. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Katak bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 5. Hewan melata atau reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, selanjutnya udara masuk ke paru-paru. Pada reptil yang sering berada di dalam air, seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. 6. Burung atau apes. Burung bernapas dengan paru-paru. Selain paru-paru, burung memiliki alat pernapasan lainnya berupa pundi-pundi udara atau kantong udara. Kantong udara berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang,
burung menghirup udara sebanyak mungkin dan disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara pada burung juga berfungsi membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara burung. 7. Hewan menyusui atau mamalia. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Alat pernapasan hewan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Terima kasih.